Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di hari Selasa dengan pembelajaran jarak jauh. Oke, hari ini hari Selasa ini kita akan belajar dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran tematik dan mata pelajaran matematika. Untuk mata pelajaran tematik, kita akan membahas pembelajaran 3 pada tema 4 subtema 1. Oke. Langsung saja. Sebelum kalian mulai belajar, seperti contoh yang sudah Bu Esa berikan kemarin, silakan kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Oke? Langsung saja kita pimpin berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, silahkan. Terima kasih anak-anak untuk pembiasaan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian lakukan sendiri ya. Oke, langsung saja Bu Esa mulai untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat dipelajari sesuai dengan materi kita kemarin. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Menurutmu, jawaban seperti apa yang diinginkan dari pernyataan berikut? Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Nah, ini berkaitan dengan materi IPA ya. Oke. Jika kalian diberi pertanyaan dengan kata tanya bagaimana, berarti yang harus kalian lakukan adalah menjelaskan dan juga memberikan proses bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah penduduk. Sekarang perhatikan. Nah, di sini kita sudah mulai masuk di pembelajaran IPA. Proses menyalurkan energi listrik. Nah, jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap disalurkan, ditandai dengan nomor 1 di situ ya. Oke, kalian bisa melihatnya. Kemudian kita lihat kembali yang kedua. Pada nomor 2 itu sudah ditunjukkan bahwa energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, selanjutnya pada angka 3 di situ energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, kita lihat nomor 4, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Nah, di sini ada gambar pabrik yang di nomor 4 itu. Kalian bisa melihatnya. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Oke, kita lihat kembali pada nomor 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator yang ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Jadi untuk transformator yang pertama pada nomor 3 tadi, yang ini, transformator pertama ini tadi fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Sedangkan untuk transformator yang kedua ini, dia berfungsi untuk menurunkan tegangan saja. Nah, dari transformator pertama ini tadi dia langsung disalurkan ke pabrik-pabrik yang membutuhkan tegangan listrik besar. Kemudian untuk mencapai di rumah-rumah penduduk dia harus melalui transformator yang kedua dulu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang ke-6. Setelah energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Nah, itu tadi adalah proses bagaimana listrik bisa masuk ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya
pada pembelajaran 4 kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, masih tentang teks eksplanasi. Menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Nah, saat kalian menyampaikan informasi penting, kalian harus memastikan suara yang kalian keluarkan harus jelas. Intonasinya atau nada berbicaranya juga harus jelas, serta tidak menimbulkan makna ganda. Nah, yang dimaksud intonasi itu apa? Yang dimaksud intonasi itu nada berbicara kalian. Jadi, ketika kalian membaca, ada tanda baca titik, ada tanda baca koma, ada tanda baca tanya, itu harus kalian bedakan bagaimana intonasinya. Selanjutnya, pada muatan pelajaran PPKN menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Setiap orang tua temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman bersama, sesuai dengan yang sudah Bu Esa. Nah, hal itu sesuai dengan yang Bu Esa bahas kemarin ya. Nah, sekarang ayo lakukan kegiatan bercerita mengenai kegiatan ekonomi keluargamu. Nah, di sini kamu ditugaskan untuk bercerita mengenai kegiatan ekonomi pada keluarga kalian. Nah, untuk pembelajaran 5 bisa kalian kerjakan dan kita bahas besok. Oke, seperti itu untuk mata pelajaran tematik hari ini. Selanjutnya kita akan belajar matematika pokok bahasan lingkaran. Nah, kalau kemarin kita di sekolah sudah belajar tentang keliling lingkaran, hari ini kita akan belajar tentang luas daerah lingkaran. Coba kalian perhatikan dulu layar HP kalian. Nah, di sini kita akan menemukan rumus luas lingkaran dan juga menghitung luas lingkaran. Menghitung luas daerah lingkaran menggunakan luas persegi panjang. Coba kalian perhatikan. Di situ lingkarannya kita balah menjadi 2, kemudian diberi warna merah dan diberi warna biru. Ketika lingkaran itu kita jabarkan, dia akan membentuk bangun persegi panjang seperti yang ada pada gambar. Nah, ini bentuk lingkarannya. Kemudian ketika kita jabarkan, maka dia akan membentuk bangun seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya luas lingkaran itu sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Nah, contoh 1. Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Jika panjang jari-jarinya R cm, kalian hitung luas lingkaran tersebut. Nah, kita lihat ya, di sini sudah ada rumusnya, pi R dikali R atau pi R kuadrat R, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, sudah muncul semua. Jadi jadi rumus untuk menghitung luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Jika panjang jari-jarinya 7 cm, kalian hitung luas lingkaran tersebut dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Oke, kita masukkan rumusnya. Luas lingkaran pi R kuadrat. Kemudian karena tadi jari-jarinya adalah 7, maka kita bisa menggunakan pi 22/7
kali 7 kuadrat. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa memperoleh hasil adalah 154. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang jari-jarinya adalah 10 cm, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, karena tadi 10 cm itu bukan kelipatan dari 7, maka kita bisa menggunakan pi sama dengan 3,14. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil pi r kuadrat 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan 3,14 kali 100 sama dengan 314. Nah, seperti itu nanti, sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan rumus luas lingkaran diperoleh dengan cara merubah lingkaran menjadi persegi panjang pi r kuadrat, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tugas nanti bisa Bu Esa share setelah kalian memperhatikan dan memahami video pembelajaran ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.